Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat walafiat adanya. Pada saat ini, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk kita, untuk mengisi rohani kita sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur padamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami jika Tuhan dapati kami tidak berkenan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan saat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan segera membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-42 sampai ayat 43. Matius pasal 25 ayat Matius pasal 25 ayat 42 dan 43. Demikian firman Tuhan. Dan sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Puji Tuhan. Ini adalah tentang ini tentang penghakiman terakhir. Baik. Yang dihukum dengan judul kita hari ini, ya, judul renungan kita yaitu penghakiman terakhir. Yang dihukum adalah hamba-hamba yang tidak memperhatikan pelayanannya dengan baik. Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius pasal 25 ayat 42 sampai 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Matius pasal 42 sampai 43 ini adalah keadaan di mana kita diundang untuk simpati. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penghakiman terakhir. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Yesus menunjukkan kepada ketiadaan sifat kambing sebagaimana ditunjukkan orang-orang seperti domba. Dosa karena kenakalan, bukan tindakan kejam yang mengerikan, dipilih sebagai petunjuk rohani. Ya, di sini ada beberapa kriteria
yang dinilai Tuhan di dalam pelayanan kita. Apa saja ya? Kita akan coba lihat. Yang pertama, kesetiaan kita. Kriteria-kriteria yang dinilai oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Ya, kesetiaan kita di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 35. Kesetiaan. Tuhan menginginkan kita setia di dalam pelayanan kita kepadanya. Pelayanan itu tidak hanya khotbah. Pelayanan itu tidak hanya bernyanyi, berdoa, bersaksi. Ya, seperti halnya yang kita baca di dalam ayat 42-43 tadi, itu adalah sebuah pelayanan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kriteria di sini yang Tuhan ingin, yaitu kesetiaan kita. Yang kedua, yaitu melayani dengan tulus. Melayani dengan tulus. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 37. Ayat 37 di sana, maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum. Ya, kita lihat di sini, yaitu melayani dengan tulus. Tuhan melihat kriteria yang Dia nilai dari dalam pelayanan kita, yaitu ketulusan kita. Adakah kita tulus melayani hari ini? Contohnya, di dalam penyuluhan kita, dalam kita melakukan tugas kita. Adakah kita lakukan dengan tulus atau sebaliknya? Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin, agar kita melayani dengan tulus. Yang ketiga, cara pandang dalam pelayanan. Bagaimana cara pandang kita selama ini dalam pelayanan kita? Di dalam kita melayani sebagai seorang penyuluh, bagaimana pandangan kita? Di dalam kita melihat contohnya dalam Matius 25 ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Nah, kita melihat di sini, ketika mereka melakukan itu, mereka merasa mereka tidak melakukan apa-apa, tidak seberapa yang mereka lakukan. Cara pandang mereka di dalam mereka melakukan pelayanan mereka. Bagaimana dengan kita? Dalam kita melakukan pelayanan kita, bagaimana cara pandang kita? Apakah kita bagaimana, seperti apa? Tapi ingat, kriteria yang dinilai oleh Tuhan dalam pelayanan adalah cara pandang kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang melakukan pelayanan dengan benar. Ayat 37 sampai 39. Kita melihat. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau minum, makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Kriterianya, ciri-ciri orang yang melakukan pelayanan yang benar, dia melakukannya dengan ikhlas. Tapi kita melihat di sini, mereka katakan, bagaimana kami bisa melakukan itu, padahal mereka sudah melakukannya. Ya. Yang kedua, merasa belum berbuat apa-apa jika dibandingkan dengan kasih Allah. Ya, kita melihat di sini,
Ciri-ciri orang yang melakukan pelayanan dengan benar itu dia merasa belum berbuat apa-apa jika dibanding dengan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat bahwa di sebaliknya ada beberapa orang, nah di sini jauh sana banyak. Ketika dia melakukan sedikit aja dia sudah berbicara banyak. Satu yang dia bikin 10 dia katakan. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah ketika kita melakukan segala sesuatu itu kita lakukan, kita merasa kita tidak melakukan apa-apa. Kita merasa bahwa kasih Kristuslah yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, merasa melayani dengan baik, tidak baik. Belum merasa melayani dengan baik. Artinya dia belum puas dengan apa yang dia lakukan. Dia merasakan apa yang dia lakukan itu belum sepadan dengan kasih Kristus. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, yang dia lakukan, orang yang benar ini tadi, dia merasa dia tidak melakukan apa-apa. Dia belum merasa melakukan yang baik, selalu dipenuhi dengan kekurangan. Walaupun dia maksimal. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita. Pekerjaan itu adalah pelayanan. Bagaimana? Apakah kita seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulan kita pada saat siang hari ini, sudahkah kita melayani dengan benar? Sudahkah saya melayani dengan benar? Sudahkah saudara melayani dengan benar? Tunggu ya ayam. Apakah sudah tulus dalam melayani? Yang menjadi pertanyaan kita, yang untuk kita renungkan, maksud saya, yang untuk kita renungkan dalam kesimpulan kita saat ini. Sudahkah saya dan Anda melayani dengan benar? Yang kedua, apakah sudah tulus dalam melayani? Apakah sudah tulus dalam melayani? Ini di renungan kita. Biarlah kiranya kita melayani dengan benar dan kita melayani dengan tulus. Karena Tuhan melihat pelayanan kita. Tuhan adalah hakim yang melihat, yang akan memberikan penghakiman dalam pelayanan. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat tepat bagi kita untuk benar-benar melayani dengan tulus. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat tepat bagi kita untuk melayani dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau telah menolong kami, mengingatkan kami agar kami boleh melayani dengan ikhlas, dengan tulus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau adalah hakim. Engkau seorang hakim, Engkau akan menjatuhkan hukuman pada setiap orang. Engkau dapati tidak sebagaimana mestinya dan semua orang. Kami bersyukur kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan ini
agar kami tetap memiliki keyakinan melakukan pelayanan dengan ikhlas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Teraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.